bisa berdiri sendiri tanpa ada have sebagai apa kita sebut auxiliary verb atau kata kerja bantu. Dia pasti memerlukan bantuan sampai selama-lamanya. Jadi pasti manja di situ harus menggunakan have dan teman-temannya itu tadi. Oke? Ya, mengulang saja di sini jadi have plus past participle. Dan skill kedua yang kita pelajari kemarin adalah menggunakan to be, am, is, are di sini. Jadi yang namanya be itu pasti dia dia merupakan verb di sini. Lebih tepatnya kita namakan sebagai linking verb atau copula be. And then diikuti jenisnya macam-macam di sini ya, ada am, is, are, was, were, be, been, being seperti ini. Nah, itu hanya ada dua kemungkinan. Be diikuti oleh present participle. Dan ketika be diikuti oleh present participle atau verb ing, maka kalimatnya akan menjadi kalimat aktif. Sedangkan apabila be diikuti oleh past participle, maka akan membentuk kalimat pasif. Contoh, ketika kita menggunakan we are doing our homework. Kita sedang mengerjakan tugas. Kita sedang mengerjakan PR. Tetapi ketika kita menggunakan be plus past participle atau verb 3, kalimatnya menjadi the homework was done. Tugasnya telah diselesaikan. Tugasnya telah terselesaikan. Oke? Contoh yang berikutnya ada is taking. Tom is taking the book. Tom sedang membawa buku. So, be plus present participle atau verb ing, dia menghasilkan kalimat aktif. Sedangkan kalau kita menggunakan bentuk to be plus verb 3 atau past participle, maka kalimat ini akan berubah menjadi pasif. The book was taken by Tom. Bukunya dibawa atau diambil oleh Tom. Begitu? Oke. And the other one is this. Oke. Setelah modal, maka semua jenis modal pasti diikuti oleh the base form of the verb. Jadi yang namanya modal itu banyak sekali. Dalam buku ini disebutkan ada will, would, shall, should, can, could, may, might, must. Oke. Semuanya pasti diikuti oleh base form atau yang sudah teman-teman ketikkan dalam menu chat tadi itu dinamakan sebagai infinitive. Oke. So when we have the boat will leaving, so this is incorrect, ya. As what we agreed that when there is an asterisk here, ada tanda bintang di sini berarti kalimatnya secara grammar tidak benar. Jadi kita tidak menggunakan will leaving, tapi kita menggunakan will leave. Okay. And the second example of the sentence, the doctor may arrive soon. Kadang kita berpikir bahwa the doctor, this is the third person singular, bisa kita ganti menggunakan he atau she. Asumsi kita bahwa ketika subjeknya he atau she, maka harus menggunakan akhiran s di belakang. Oke, tapi tidak demikian kalau kita menggunakan modal may. Oke, jadi ketika ada modal, maka peraturan bahwa third person singular harus berakhiran s itu tidak berlaku. Sehingga kalimatnya menjadi the doctor may arrive soon. Oke, I hope that's clear. And last example, kita menggunakan modal must. The students must taken the exam. Again, setelah must pasti diikuti oleh infinitive atau base form of verb, maka harus menggunakan must take. Oke. Dan rumusnya di sini adalah modal form of the verb. Oke. Sampai di sini untuk review pelajaran kemarin, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Thank you Pak Siswoyo for the confirmation. So you went to Banten and East Java. Wow, from west to east ya Pak Siswoyo. Oke. Ya. Untuk exercise 32, apakah kemarin sudah kita bahas atau belum untuk teman-teman di sini? Jadi sekaligus kita bisa interaksi di sini.
Did we already discuss exercise 32 or not yet? Not yet. Okay, belum. Okay. All right. So we can just continue this exercise, and that's very easy, and that will be very quickly if we discuss this. Yeah. Okay. So on the example number 1, the sales clerk might lower the price. So first, you need to identify the modal. So which modal that you can find in the sentence, and then after you find the modal, you see the verb that follows. Yeah. So the modal is might, kemudian diikuti oleh bentuk lower di sini. Ya. Pertanyaan saya adalah bukannya lower itu bentuk komparatifnya dari low. Low, lower. Loh, ini seharusnya bukannya adjektif. Coba, ada yang bisa bantu jawab teman-teman di sini. Bukannya lower, di situ dia merupakan adjektif. Oke. For some cases, when we have adjective plus er, like low, so it is not merely means lebih rendah, but this can also function to make a verb. So the meaning here is, thank you Pak Ramasdin. To lower means to decrease, untuk menurunkan. Okay. The sales clerk might lower the price. So maybe it happens when it is at the end of the month, when people have the low enthusiasm in shopping, so probably the sales clerk lower the price. Okay, so there is no problem with the first sentence. What about the second one here? The television movie will finish in a few minutes. So what happens in sentence number 2 here? If you identify the underlined words here, you have will as the modal, and then and then should be finish, without es. Oke. Jadi ketika ditanya setelah modal diikuti apa, lebih tepat jawabannya tidak diikuti oleh verb one, karena sebenarnya finishes itu juga termasuk verb one. Tapi setelah modal itu diikuti oleh infinitive. Atau di dalam buku ini dijelaskan untuk menggunakan istilah base form of the verb. And that is the same as infinitive. Buku lain mungkin menyebutnya bare infinitive. Okay? Yeah. I guess that's clear. So please try to do exercise number 3 until 10. First, you need to identify the modal. And then after that, see if the sentence is using the correct form of the verb. Okay. And then as usual, please find the... okay, there is a question here. No matter the tenses. Yeah, okay. Untuk tenses yang dipakai, itu kita memperhatikan bukan dari kata kerjanya Mbak Vero, tetapi kita perhatikan dari bentuk modalnya. Kita menggunakan will, dan kita menggunakan would. Kita menggunakan shall, kita menggunakan should. Kita menggunakan can, could, dan seterusnya. Okay. So, it doesn't depend on the verb, but it depends on the modal itself. Yeah, I hope that's clear. Oke, silakan bisa langsung mengerjakan, mungkin 3 menit saja cukup di sini. It's very quick. Yeah, you're welcome, Mbak Vero.
Okay, thank you for Mbak Nurul and also Mas Daniel. Okay, welcome back again Mas Daniel and also Mbak Nurul. Thank you. Dan bisa langsung diketikkan juga untuk pembetulannya bagaimana. Oke, sudah ada 20 participants yang gabung dalam pertemuan kita malam ini. So I'm still waiting for the other response. Thank you Mbak Vero untuk menggenapi semuanya. Wow, very complete Mbak Leonie. Thank you so much. Thank you Mbak Ambar Lestari. Oke. Thank you Pak Siswoyo. Thank you Mbak Makia. Okay, so well, we are also waiting for the others. So let's discuss one by one for every number, yeah. Okay, let's start from number 3. Should everyone arrive by 8? Okay, so this type of sentence might a bit different from the previous number, yeah. So because we have a positive statement, number 1, and still we have positive statement, but in number 3 we have the, what do we call here, a question, yeah, or people might say the interrogative, yeah. So we have the affirmative like number 1 and number 2, and number 3 we have the interrogative, yeah. So when we have should everyone arrive by 8, the model is always put in the beginning. Jadi tambahan juga bagi kita bahwa ketika kita ada pola kalimat tanya dan menggunakan modal, maka kita tidak pernah menggunakan auxiliary verb, tetapi modal itulah yang dipindah ke depan. Oke, sekali lagi. Ketika kita menggunakan ketika kita dalam kalimat menggunakan modal, dan ketika kalimat itu menjadi kalimat tanya, maka modal diletakkan di depan. Jadi tidak pernah kita menggunakan auxiliary verb ketika kalimat itu bermodal. Gitu. Kalimatnya sudah bermodal, jadi tidak perlu dibantu lagi menggunakan auxiliary verb. Begitu ya. Oke. Jadi tidak ada menggunakan do, does, am, is, are, tidak ada. Ya, jadi modal yang diletakkan di depan. Oke. Untuk modalnya should, kemudian where can you find the verb? Oke, verbnya adalah arrive, sudah dalam bentuk infinitif di sini, maka kalimatnya sudah benar ya. So the sentence is already correct and there is no problem with this.
Okay, congratulations if your answer here is correct. Number 4 here. The method for organizing files can be improved. Okay, so what do you think here, number 4? Most of you. Okay, right. Ada yang menjawab correct, ada yang menjawab incorrect. Oke, kita lihat. Nah, untuk modalnya kita menggunakan can sebagai modal. Ya, some of you might think that after modal diikuti oleh infinitive, tapi di sini dia menggunakan ed. Ya. Nah, bagaimana untuk penjelasan teman-teman yang menjawab ini tadi adalah correct? Coba. Oke, ada yang bisa membantu di sini mungkin? Oke, ya, thank you, Mas Fahrudin Ahmad. Kita lihat setelah can tidak langsung diikuti oleh improved, tetapi masih ada satu kata meskipun ini hanya pendek sekali menggunakan be. Oke, nah perlu diingat bahwa be dia merupakan very basic form of to be. Ya. Yang namanya be itu ada am, is, are, was, were, dan seterusnya itu tadi. Tetapi be itulah yang merupakan infinitive. Oke. Nah, kemudian loh, kenapa kok di sini diikuti oleh bentuk ketiga, bentuk improve yang diikuti oleh ed di belakangnya? Oke, so that's the question. Kenapa kok diikuti oleh ed di belakangnya? Ya karena bentuk to be plus ed itu merupakan ciri kalimat pasif. Oke, sehingga ketika kita terjemahkan kalimat ini menjadi cara atau metode untuk mengatur file-file atau berkas-berkas itu dapat ditingkatkan. Oke, dapat ditingkatkan, can be improved. Oke, so sentence number 4 that's already correct. Modalnya adalah can, diikuti oleh infinitive-nya adalah be. Sementara improved itu bentuk past participle atau bentuk ketiga untuk membentuk kalimat pasif. Okay. Thank you. Number 5 now. The machine may clicks off if it is overused. Ya, jadi ngelitik gitu ya mesinnya, bunyi ada suara bunyi gitu ya. Nah, number 5 ketika saya lihat di kebanyakan jawabnya incorrect ya di sini. Ya, that's very clear because after modal may kita tidak lagi menggunakan s di belakang meskipun the machine bisa kita ganti menggunakan pronoun it ya di sini. Nah, kalimat ini adalah benar ketika may sebagai modal dihilangkan. The machine clicks off if it is overused. Nah, itu baru bisa dibenarkan kalimatnya. Tetapi apabila kita menggunakan modal, maka S harus dihilangkan. Oke? I hope that's clear. Oke. Sebentar, mungkin ya agak lebih tenang ya, mohon maaf. Oke. Number 5 sudah penjelasannya cukup jelas ya di sini ya. Setelah may kita menggunakan infinitive, S-nya kita hilangkan. Let's go to number 6. Every morning the plants must be watered. Okay. If I see from your response, number 6, okay. Karena mungkin kita masih terbawa dengan soal nomor 4, ada improved, maka mungkin di sini bisa kita perbaiki watered-nya di sini, sebenarnya tidak ada masalah, karena yang kita lihat adalah setelah must di sini kita masih ada infinitive be ya di sini. So must be watered. And again, that will create a passive voice, which means harus disirami. Oke, jadi yang mungkin suka berkebun, bercocok tanam di sini ya. Jadi setiap pagi biasanya pasti sudah menjadi rutinitas kalau menyiram tanaman, ya.
Every morning the plants must be watered. Kalau tidak nanti layu ya. Oke. Okay, no problem with this ya. Okay. And let's go to number 7. The houses with ocean views could sell for considerably more. Okay. Let us see your response here. Oke. Menjawabnya correct di sini. Kalau yang mungkin menjawab teman-teman menjawab incorrect, mungkin bisa dijelaskan untuk kesalahannya ada di mana. Beberapa ada 4 atau 5 yang menjawabnya incorrect di sini. Number 7. Oh, oke. Oh, oke. Could be sold. Ya. Oke, ya. Mungkin kita nggak kepikiran di situ ya, kalau ternyata harus kita lihat dari segi meaning-nya juga ya, harus pasif di situ. Oke. For some reason, the sentence can be in an active form even though the meaning might be passive. Yeah. So if you know what I mean here. Oh, okay. It seems like I'm blocking ya. Oke, sebenarnya ini adalah kolom chat di sini, ternyata menutupi. Sebenarnya dari kemarin di sini untuk bisa menutupi ya sebentar. Mohon maaf ketika saya buka kolom chat di sini, apakah terhalang dengan black box di sini, teman-teman? Ada salah satu partisipan yang menjawab saya, katanya kalau saya membentuk. Oh, oke. Okay. Alright. Baiklah. Oke. Okay. Mungkin nanti saya harus men-setting ulang supaya tidak menghalangi di sini ya. Atau untuk sementara mungkin nanti saya bisa tutup di sini terlebih dahulu, meskipun tetap mungkin masih ada black box-nya, tapi tidak menghalangi teks di sini ya. Mungkin nanti saya akan setting di sini. Oke, ya. Kita kembali ke sini, beberapa kalimat dia bisa mengandung makna pasif meskipun polanya adalah kalimat aktif. Ya. Contoh ya, sebagai contoh lain. I have a lot of things to do. Ya, kalau diterjemahkan apa teman-teman? I have a lot of things to do. Saya punya banyak hal untuk mengerjakan atau untuk dikerjakan. I have a lot of things to do. Ya, oke. Nah, banyak hal untuk dilakukan, banyak hal untuk dikerjakan. Nah, I have lots of things to be done. Okay, so even though both of them are correct, actually, kita bisa menggunakan I have lots of things to be done or I have a lot of things to do. Ya, itu pun juga bisa kita terima di situ. I have many things to do. Okay, sorry, I cannot continue our conversation because I have many things to do. Ya, too many things to do. Banyak hal yang harus saya lakukan di situ. Nah, itu. Nah, see? And this is actually the same case for number 7. Okay? Yeah. Could sell. The houses with ocean views could sell. Ya. Dapat menjual, dapat dijual di situ meskipun mempunyai pola kalimatnya adalah aktif di situ. Ya. So after could,
we have infinitive cell for considerably more. Ya. Jadi untuk for tidak selalu diikuti oleh Jagan ya di sini ya. Oke. Masih ingat ada iklan soft drink di situ yang cukup mempunyai slogan cukup pendek ya, ask for more. Nah, oke. Satu saja tidak cukup. Ask for more. Ya. Jadi bisa saja diikuti oleh Jagan di situ. Oke. So number 7 here is already correct the sentence because we have modal could plus infinitive cell. Yeah. Okay, let's move to question number 8. Would anyone like to see that movie? Okay. Number 8. That's incorrect ya. Okay, semuanya di sini menjawabnya correct. I guess that's very clear because the model would sama kasusnya dengan nomor 3, maka harus diikuti oleh infinitive arrive ya. Jadi liked di sini kita harus drop the D ya. Drop the D and then becomes like ya. Would anyone like to see that movie? Okay. Next one, number 9. I don't know when it will depart. Okay. So after it, kita menggunakan modal will, dan depart-nya tidak perlu mendapatkan akhiran S, meskipun subjeknya adalah it di sini. Oke. So, mungkin ada yang bisa tahu di sini it itu kira-kira bisa menggantikan apa? Any idea? Untuk it, okay, yeah, it is noun. Okay, so which noun is it? The plane is possible. Okay, yeah, the airplane, yeah. So I didn't know when the airplane will depart. Okay, and the last one, oh, how about movie? Depart here lebih ke means of transportation ya. So bus is also possible, plane is also possible, and probably also train ya, train or subway ya, probably yeah. Okay, right. And the last one, number 10. She will work on the project only if she can has a full-time secretary. Okay. So this sentence is the complex sentence ya. Masih ingat apa itu complex sentence? If you forget what complex sentence is, so you can refer to the previous meetings of our structure lesson ya. Silakan melihat video saya untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya untuk compound and complex sentence ya. Oke, kita ada dua modal di sini. Yang pertama adalah will diikuti oleh work. I guess we don't have any problem with this. But for the second part, okay, we call this as the, masih ingat disebutkan apa di sini? Only if. We call this as the subclause, ya, okay. Subclause atau anak kalimat di sini ya, okay, dependent clause, ya. And then after she, we have can as the modal, and again, ya, dia muncul has di sini. Yang mana dia harus diikuti oleh infinitive. Okay, so this must be changed into have without s. Yeah. All right. Yes, up to number 10 here. Any questions or discussion? Meanwhile, as usual, you can send your how many correct answers that you have made from number 3 until 10. Ya, silakan store jawaban benarnya ada berapa di sini supaya kita bisa pantau. Mudah-mudahan ada yang benar semua untuk kali ini. Oke. So 8 out of 8 ya, Pak Siswoyo. Oke. Others please. Yang lain? 5 out of 8. Oke, thank you Mbak Ambar. Oke, others?
If you have any questions or discussion, more discussion on the skill, silahkan ya, bisa tanya di sini lewat menu chat box-nya. Oke, thank you. 8 out of 8 ya. Oke, thank you Ulfaisa Zain. Mbak Makia, oke, 7 out of 8. Mbak Leonie also 7 out of 8. Ya, thank you. Nah, problem with verbs actually, this is very common ya. Jadi hampir 50% pada soal di dalam written expression itu mengetes kemampuan kita bagaimana kita bisa menggunakan kata kerja itu dengan tepat. Apakah itu bentuk infinitive, verb 1, verb 3, active, or passive, ya itu sering sekali diujikan dan pasti keluar di situ. Oke. Dan saya akan mereview sebentar setelah exercise 32 di sini. Ya, ini saya ada gabungan untuk dari skill 30 sampai 32. Okay, so try to do this exercise without making any mistakes. Yeah, without making any mistakes. Okay, so you just need to read the sentence first and then identify if the sentence is correct or incorrect. And then whenever it is incorrect, you can put the reason why it is incorrect, or you can also directly correct the sentence, please. Okay, 5 minutes, and then later we are going to discuss this. Yeah. Okay.
Oke. Thank you Pak Siswoyo. Atau saya agak kecilkan sedikit supaya bisa take over semuanya ya di sini. Ya, thank you also Mbak Leonie. Oke, masih kita tunggu untuk respons dari teman-teman yang lain. We are still waiting for the other responses. Thank you, Mas Theodorus. Khair also, Mbak Miss Betty, ya. Oke, thank you. Welcome back again, Miss Betty. Untuk Khair, should I call you Mas atau Mbak ya di sini? Oke. Oh, Mbak. Oke. Ya, thank you, Mbak Khair. Oke, thank you also, Vero. Up to number 6 ya. Oke. Yeah, we are still expecting some others to participate in giving the answers. Masih 7 yang menjawab di sini, masih kurang dari 50% ya dari total jumlah yang masuk dalam pertemuan kita. Thank you Mas Farudin Ahmad. Oke. Bisa jelas sekali di sini. Oke. Thank you Mbak Ambar Lestari. Oke. Thank you Mbak Windy Vela. Yes. Oh, you are from Padang there. Yeah. Yeah, so let's discuss. Thank you, Mas Michael Nathanael. One by one. So from the first sentence, untuk menu chatnya saya tutup dulu di sini supaya tidak memblok, so that I will not block. Number one, I have give you all the money that I have. Ya, nampaknya di sini ada dua have, ya. So have at the front here after I. Ini juga setelah I juga ya di sini. Oke. Okay. So why this sentence is not accepted? Yes, is grammatically mistaken. Let's have a look. Ketika kita mempunyai have dalam kalimat, itu kita harus segera mungkin bisa menentukan, ya kuncinya supaya kita bisa menentukan apakah have itu sebagai main verb atau kata kerja di situ kata kerja murni, oke, atau have di situ sebagai auxiliary verb atau kata kerja bantu. Oke. Ketika have di situ merupakan kata kerja murni atau main verb, maka it's no problem. Ya, bisa I have, bisa I had di situ. Nah, have sebagai main verb itu bisa kita temukan pada klausa kedua. Ya, oke, money that I have, yang saya punyai. Oke, jadi sebagai main verb, have berarti memiliki atau mempunyai.
Tetapi ketika have di situ sebagai auxiliary verb, maka dia jarang diterjemahkan, namun yang diterjemahkan adalah main verb-nya, yaitu adalah gave. And I guess we also have the agreement that setelah have itu pasti diikuti oleh past participle. Yang mana past participle give seharusnya berubah menjadi verb 3 yaitu given. Okay? So the sentence is I have given you all the money that I have. Oke? Kurang apa coba? Oke. Saya sudah membagikan semua uang yang saya miliki. Nah, itu ya. Oke. So number 1, the answer here is incorrect. That's because give itu seharusnya menjadi given. Oke. On to the next one, the second sentence. The articles were put in the newspaper before he was able to stop production. Okay. Let's have a look on the case ya. Kita ada kata kerja yang kita amati dulu. Yang pertama adalah were. Okay. Kemudian setelah were diikuti oleh apa di sini? Diikuti oleh put. Okay. Kemarin sempat saya himbau untuk teman-teman semua bahwa perlu di sini untuk bisa lebih familiar dengan kata kerja terutama yang irregular. Karena untuk put itu sendiri dia memiliki kesamaan antara verb 1, verb 2, verb 3. Jadi di sini put dia sebagai verb 3, to be plus verb 3 itu mengandung makna pasif. The articles were put in the newspaper, artikelnya dimuat dalam surat kabar before he was able to stop production. Okay, and then we have was di sini bentuk lampau diikuti oleh able, that is tidak ada bentuk verb ing-nya dan tidak ada bentuk past participle-nya. He was able to stop production. Yeah. So the second one, that's already correct, the answer. Okay, go on to number 3. All the tickets for the concert might already be sold. Okay. Nah, sambil saya buka menu chat box-nya ya di sini. Oke. Meskipun agak menutupi, saya akan ke ya. Oke. Number 3. Oke, all of your answers seems to be C, that's correct. Oke, kita lihat di sini. Untuk subjeknya adalah all the tickets, kemudian ada might sebagai modal. Duh, kenapa kok diikuti oleh sold di sini bukannya sold? Dia merupakan verb 3 atau verb 2. Nah, kita lihat dari pelajaran sebelumnya, kita ada be di sini dia merupakan bentuk infinitif. Jadi setelah modal might masih diikuti oleh infinitif be meskipun diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga sold, berarti ini mengandung makna pasif. Ya. Jadi semua tiket untuk konsernya mungkin telah terjual. Okay, so number 3, the answer here is already correct. Let's go to number 4. He was so thirsty that he drank several large glasses of water. Wow, oke. Okay. Kehausan ya, oke. Okay. Ada yang menjawab correct, ada yang menjawab incorrect di sini untuk number 4. Oke. Okay. So when it is not correct, what seems to be the reason? Ada yang menjawab incorrect, tapi tidak tahu kenapa di situ kok bisa incorrect ya. Oke, terkadang kita menggunakan feeling, dan sekali lagi saya tekankan bahwa yang namanya structure itu kita tidak perlu menggunakan feeling karena structure sebenarnya adalah ilmu yang pasti. Jadi semuanya bisa diterangkan di situ, ya. Oh, oke. Jadi untuk teman-teman apakah bisa melihat chat box-nya di sini? Jadi bisa sambil memantau di sini ya yang tertulis ya. Oke. Terkadang tertutup, terkadang bisa muncul di sini. Oke. Ya.
Kita lihat dulu di sini. Kalimat ini nampaknya basis dari modal. Berarti yang diujikan di sini bukan skill yang ada modalnya, tetapi mungkin pada bentuk kata kerjanya. Oke. Setelah was di sini diikuti oleh so thirsty, ya. Thirsty adalah bentuk adjektif, jadi tidak ada masalah di sini. Sama halnya dengan nomor 2 di sini, was able. Nah, kemudian setelah he kita lihat dulu ada kata drunk. Oke. Nah, sudah tahu untuk bentuk drunk itu bentuk keberapa, teman-teman? Ya. So we have drink and then drank, ya. So D-R-A-N-K, ya, G-R-A-N-K, and then drunk itu bentuk ketiga. And as what I've told you earlier, that actually past participle dia bentuknya manja, maka dia harus membutuhkan auxiliary verb di sini. Ya. So we can say he had atau he had, ya, atau tidak mungkin menggunakan he has karena di awal bentuknya adalah lampau di sini, ya. He had drunk, ya. Oke. Oke, yes, bentuknya lebih tepat menggunakan had, ya, Mbak Vero, karena di depan di sini sudah bentuknya lampau, maka di sini pasti bentuknya juga lampau, had drunk. Oke. Begitu. Ya, nanti di bawahnya juga akan ada bentuk latihan lagi untuk namanya tenses consistency. Jadi ketika di awal itu kita menggunakan past tense, tidak mungkin di belakangnya itu bentuknya adalah present. Dia pasti bentuknya juga past tense atau mungkin malah past perfect tense karena ada kejadian yang mendahului kejadian sebelumnya di masa lampau. Ya, namanya dalam bahasa Inggris lebih ribet daripada kita dalam bahasa Indonesia di sini. Karena berbahagialah kita karena kita tidak mengenal adanya tenses di sini, ya. Nah, kemarin saya makan, hari ini saya makan, saya sedang makan, besok pun saya juga makan di situ. Ya, tidak ada makan, makin, makun, tidak ada, ya. Jadi berbahagialah kita karena kita tidak ada tenses di sini, ya. And then if you learn German actually, nah itu sangat it's more complicated than English, ya. Yang belajar bahasa Jerman pasti tahu di situ, ya. Very complicated, ya. Okay, let's go to number 5. The deposit will has to be paid before the apartment can be rented, ya. Kalimat ini kaya akan modal di sini, ya. Oke, modalnya besar di sini kalimatnya. Oke, kita lihat dari modal pertama ada will di depan, oke, setelah subject the deposit. Nah, langsung kita lihat setelah will menggunakannya, oke, dia menggunakan verb one, tetapi tidak dalam bentuk infinitif. Oke, maka di sini has harus diubah menjadi bentuk infinitifnya apa? Menjadi have. Oke. Ya, dan kalimat yang dan klausa kedua, ya, so this is the second clause, before the apartment can be rented. Oke. Jadi setelah can di sini meskipun rented sama dengan nomor ketiga di sini, might di sini diikuti oleh sold, tetapi sebelumnya ada be di sini, ya, can be rented. Ya. So number 5 here. Oh, sebentar. Yang depan tadi sudah salah. Oh ya, oke. Meskipun klausa kedua di sini sudah benar, tetapi klausa pertama ada will has-nya di sini, itu masih belum tepat, ya, teman-teman. Nah, jadi the deposit will have to be paid. Oke. Atau kalau mau mempertahankan has-nya di sini, boleh, tetapi will-nya silahkan untuk di drop. Oke? Ya. Terima kasih Pak Arief. Oke, itu sudah ada link untuk sertifikatnya, bisa di-download nanti. Oke, number 6 now. He objects to being held without bail. Oke. Let's take a look number 6. Oke, apakah sudah benar untuk kalimatnya? Oke. Untuk number 6 pada jawab apa di sini number 6? Incorrect. Ada menjawab correct juga di sini. Number 6 ada menjawab incorrect. Oke. Still don't know the reason, Mbak Vero. Incorrect. Oke. Ya. Ya, objects to. Ya, dia berkeberatan. He objects to
Ya, oke. Sebenarnya di sini kita tidak menggunakan being, tapi kita menggunakan be ya, to be held. He objects to be held without bail. Oke. So after to di sini diikuti oleh be, sama halnya dengan nomor 5 di sini ya, sudah dijelaskan. To be paid ya. Jadi di sini to be held without bail. Okay, so the answer here is number 6, incorrect. Okay. Number 7, having completed the first chapter of the manuscript, she decided to take a break. Okay. Nampaknya tidak ada modal di kalimat number 7 di sini. Oke, jadi kita beralih perhatiannya, kita fokuskan pada kata kerjanya. Kata kerjanya bagian pertama kita awali dengan having di sini, ya, yang mana having di sini sebagai auxiliary verb karena diikuti oleh verb 3 di sini ya. Oke. Having completed the first chapter of the manuscript. Oke. Sudah benar di sini. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah jawabannya correct, number 7? Oke, ada yang menjawab incorrect juga. Oke, mungkin bisa dijelaskan untuk number 7 yang menjawab incorrect di sini. Oke. Untuk kalimat number 7, itu kalau bingung, itu kita bisa ubah pola kalimatnya ya, teman-teman. Jadi, the first chapter of the manuscript, di situ, has completed. Oke. Jadi bisa saja di sini have-nya diletakkan setelah subjek. Oke, dengan makna yang sama. Dan di atas juga sudah dijelaskan bahwa have di situ bisa menggunakan having diletakkan di awal kalimat. Kalau tidak salah itu ada di oke, ini ya. So, having eaten, he went to school. Oke. Atau kita bisa juga mengubah kalimat ini menjadi he went to school after he has eaten. Ya, oke. After he has eaten, he went to school. Sama ya. Oke. Jadi ini pun juga sama. Oke. After the first chapter of the manuscript has completed, okay, she decided to take a break. Yeah. So number 7, the answer is correct. Okay. Let's move to sentence 8. If Steve had really wanted to pass his exam, he would have studied much more. Okay, what about the response for number 8? Incorrect di sini. Incorrect also. Ada yang menjawab correct? Iya, oke. Ini merupakan pola conditional. Oke, sudah ada yang paham di sini untuk conditionalnya. That's good ya. If clause itu bisa kita sebut sebagai kalimat pengandaian. Yaitu kita berandai-andai di situ menggunakan if clause. Ya. Dan yang namanya if clause itu pasti ada 2 klausa. Ya, jadi main clause-nya dan sub clause-nya di sini. Kita lihat untuk bentuk pertama. Untuk klausa pertama maksud saya, if Steve had already wanted. Jadi di sini dijelaskan bahwa Steve menggunakan had sebagai modal, sebagai bentuk have di sini, kemudian diikuti oleh wanted bentuk ketiga. Oke, jadi polanya sudah benar ya, bentuk ketiga diikuti oleh had, ya, past perfect tense di sini. Kemudian yang kedua, he would have studied much more. Ya. Meskipun di sini setelah would diikuti oleh bentuk pertama, tapi kita harus konsisten bahwa ini harus menggunakan infinitive. Would have. Ya, oke. Native speaker akan mengucapkan would have, ya, would have studied, ya. He would have studied much more. Oke, jadi ini bentuknya harus have infinitive. Oke. Go to sentence 9. He thought that he should have been invited to attend the conference. Oke, saya lihat untuk jawaban teman-teman untuk number 9.
Sudah correct di sini, correct. Lebih banyak yang correctnya ya di sini. Oke. Ada yang incorrect juga di sini. Oke. Ya. Let's see. Kita cukup kompleks sebenarnya nomor 9 karena yang diujikan di sini ada dua hal. Pertama adalah bentuk modal dan yang kedua adalah penggunaan have itu sendiri. Ya. Untuk bentuk modal di sini he should have. Oke. Sudah benar di sini. Oke, should ditambah have bentuk pertama. Dan bentuk kemudian yang kedua adalah setelah have harusnya di sini menggunakan be invited. Ya, setelah have maka dia harus dalam bentuk past participle atau bentuk ketiga. Nah, seharusnya be di sini bentuk ketiganya apa, teman-teman? Kalau be merupakan bentuk infinitif, kemudian bentuk bentuk verb satunya adalah am, is, are. Bentuk keduanya adalah was, were. Bentuk ketiganya adalah been. Ya, betul. Very good. Nah, ini yang kita namakan sebagai modal dalam bentuk perfect tense. Ya, thank you Miss Betty untuk refresh kita. Oke. Nah, so the sentence to make this correct, ya seharusnya he thought that he should have been invited. Ya, bentuknya pasif ya, diundang untuk menghadiri conference. Oke? Cukup jelas ya. And the last number now. Before the speaker finished, many guests had rose from their seats and started for the door. Okay. How about the last number? Incorrect. Okay. Ada yang menjawab correct? Okay. Incorrect. Yes. So for the first clause, before the speaker finished, yeah, there is no problem with this clause. And then we focus on the second one, ya. Okay. Nah, many guests had. Okay. Sebenarnya bisa menggunakan had atau have ya di sini Mbak Windy. Tetapi peraturannya adalah setelah have atau had itu harus diikuti oleh bentuk ketiga. Dan rose ya itu bukan bunga mawar di sini. Ya, dia juga bisa berarti bunga mawar karena dia merupakan homofon di situ. Nah, rose di sini merupakan bentuk keberapa? Kata kerja apabila ini kata kerja bentuk kedua ya, betul. The verb one is rise, ya, bukan rice beras ya, R-I-S-E. Bentuk keduanya adalah rose dan bentuk ketiganya seharusnya reason, ya, reason. Ya, thank you Pak Kamasdin. So that's why to make the sentence correct, okay, that must be many guests had risen from their seats and started for the door. Okay. Itu for review exercise skills 30 until 32. Are there any questions or discussion? Oke, kalau tidak ada, silakan bisa untuk mengirimkan store jawaban benarnya ada berapa. How many correct answers that you made so far? Oke, ini murni soalnya ada 10, jadi harapan saya ada 10/10 di sini. Masih 8 sampai 10. Thank you, Mbak. Oke. Mbak Ambar, oke, 7 out of 10. Pak Siswoya, 7 out of 10. Miss Betty, almost perfect ya. Oke. Thank you. Mas Michael, Nathanael. Oke. Ya, ada juga Pak Ramasdin, 9 out of 10. Oke, Mbak Windy Wela. Oke, tetap semangat ya Mbak Windy. Oke. 8 out of 10. Oke, Mbak Leonie, thank you. Ya. Oke. Nah, kita ke TOEFL exercise. Nah, ini yang bentuk sebenarnya untuk ketika kita tes TOEFL pada written expression itu seperti ini. Tapi kok tidak bisa saya atau mungkin kita kerjakan bertahap saja ya, teman-teman. 1 sampai 5 dulu silakan untuk bisa nah, jadi
saya bisa untuk membuka kolom menu chat di sini. Oke. Iya. Oke, mungkin nanti bisa lebih teliti lagi ya, Miss Betty. Oke, thank you. Silakan untuk mengerjakan 1 sampai 5 dulu teman-teman. 1 sampai 5 kemudian kita bahas, kemudian lanjut untuk nomor 6 sampai 10 ya. Oke. Jadi skill 30 sampai 32 itu fokus kita adalah penggunaan modal, kemudian penggunaan have has di situ, dan kemudian bentuk ketiga atau past participle. Ya, jadi kita fokusnya pada ketiga skill tersebut. Oke, please. It will be much better if you can send your answer along with the correction. Yeah. So, okay, Pak Masrin, thank you. For example, if you say that number 1, answer A is incorrect, so what is it supposed to be? Yeah. Okay. And don't forget that in the written expression, like this type of question, itu kita tidak mencari jawaban yang benar, tetapi kita mencari satu jawaban yang salah, yang tidak sesuai dengan standar grammar dalam bahasa Inggris. Oke. Thank you Mbak Bindi Bella, and also oke. Untuk C di situ maksudnya jawaban C ya, bukan correct ya, bukan correct incorrect lagi di sini, tapi kita diminta untuk memilih satu jawaban A, B, C atau D yang tidak sesuai atau yang break the rules in English grammar ya. Oke. Oke, sudah mulai banyak yang send answer di sini. Thank you. Okay, let's start having this discussion ya.
Alice in Wonderland, first published in 1865, has since being translated into 30 languages. Mungkin bagi yang sudah pernah menonton Alice in Wonderland di situ, itu juga sudah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa yang berbeda. Dan kalau melihat bahasa Inggrisnya, itu di situ kita bisa belajar aksen British English ya. That's very British ya, Alice in Wonderland. Okay. Nah, so most of you choose C as the incorrect answer. That's because kita ada has, fokusnya di situ, tahu bahwa has selalu diikuti oleh bentuk ketiga. Ya, so has been. That's supposed to be has been translated. Ya, so we have the passive form has been translated. Telah diterjemahkan ke 30 bahasa berbeda. Oke. Okay, congratulations. Number 1, the answer is C, that is been translated. The second one, the Peace Corps was established on March 1st, 1961 by then President John F. Kennedy. The second one, okay, so we have to be, was, and then after that, rumusnya adalah ketika kita menggunakan to be, maka hanya ada dua kemungkinan. Pertama diikuti oleh present participle atau verb ing, dan itu mengandung makna aktif. Sedangkan to be diikuti oleh past participle atau bentuk ketiga apabila itu kalimatnya adalah pasif. Dan untuk nomor 2 itu masih hanging, masih nanggung di situ karena dia was kemudian established itu bentuk infinitif. Jadi kita harus mengganti menjadi verb ing atau verb 3. Nah, jadi teman-teman pilih mana? Apakah menggunakan verb ing atau verb 3? Ya. Di sini saya pantau menggunakannya verb 3 karena bentuknya pasif ya, memang seharusnya pasif di situ. Peace Corps didirikan. Ya. Oke, was established. Oke. Very good. Now, the third one, the advisor told himself while listening to the speech that a dozen other reporters would has already asked that question. Okay. So our focus here we have modal would ya. Dan setelah modal kita menggunakan exactly the infinitive form of has ya. Jadi bukan has tapi would have asked. Ya. Okay. So the answer number 3 is C. Continue to number 4. At the start of the American Revolution, lanterns were hung in the Old North Church as a signal that the British came. Okay, so sudah tertutup di sini untuk nomor 4. Oke, ada yang menjawab starting di situ. Oke, and the starting of. Oke, tapi ada yang menjawab delta di situ. Oke. Actually, the word start itu bisa ada dua kemungkinan, dia bisa sebagai verb, ataupun dia juga bisa menjadi noun. Mungkin bisa nanti dicek di kamus, bentuk start, itu bisa berfungsi sebagai verb, I start, seperti tadi ya, I started a joke, misalkan. Nah, tapi dia pun juga bisa berfungsi sebagai noun. Ya, so the start, ya. So there is no problem actually with A, tidak ada masalah. Kemudian were hung di situ. Untuk were menggunakan to be, sudah sesuai dengan subjeknya adalah the lantern, bentuknya jamak menggunakan to be-nya juga plural di sini. Nah, kemudian hung di sini bentuk keberapa, teman-teman? Bentuk hung di situ adalah bentuk ketiga ya. Oke, were hung. Oke, nah silakan bentuk pertamanya apa? Bentuk keduanya apa, bentuk ketiganya apa, dia merupakan bentuk irregular verb. Okay. So this is correct, C, no problem. Nah, berarti kita ada masalah yang di delta. Kenapa kok came di sini bermasalah? Nah, karena setelah to be, tidak mungkin to be diikuti oleh bentuk kedua. Dia bisa diikuti bentuk pertama, yaitu verb ing, dan bentuk ketiga, come itu sendiri. Ya. Jadi lebih cocok yang mana? Apakah menggunakan come atau menggunakan coming? Ya. Apakah datang atau didatangi? Kalau saya lebih cocok menggunakan coming ya.
as a signal that the British were coming. Nah, di situ. Jadi suatu penanda di situ ya bahwa lentera di situ yang digantungkan ya, bentuk pasif ya, were hung. Oke. Ya, thank you Pak Siswoyo. The last number 5 now. Linus Pauling has wins 2 Nobel Prizes, the 1954 Nobel Prize in Chemistry and the 1962 Nobel Peace Prize. Oke. Number 5. Tadi jawabannya apa? Bravo di sini B ya. Oke. Nah, penggunaan has di sini tidak mungkin diikuti oleh bentuk pertama apalagi menggunakan s di sini ya. Oke. So, you need to change this into apa? Oke. Verb ing atau verb 3 di sini? Ya, verb 3 exactly. Ya. So you have has bentuk ketiganya apa? Win, won, won. Ya, exactly. So has won. Okay. Number 5, the answer is B. Wins change into won. Oke. Lanjut ke soal 6 sampai 10, 6 until 10, please. Thank you Pak Ramasdin dan also Pak Siswoyo. Oke, lengkap ya Pak Ramasdin. Oke. Thank you also Mbak Leonie. Oke. Thank you also Mas Fahrudin Ahmad and also Miss Betty. Thank you, Vero, and also Mbak Windy Wela, Mbak Ambarsi Lestari. Oke, nampaknya jawabannya lumayan kompak di sini.
Oke, karena kita sudah tahu fokusnya itu apa dan mungkin kita hanya membahas 3 skill di sini ya. Tapi kalau di dalam mengerjakan soal TOEFL yang the real TOEFL test yang semua skill diujikan, mungkin kita tidak bisa satu persatu bisa mengetahui ini skill mana ya yang diujikan ya, seperti itu. Jadi kita sudah tidak ada waktu lagi untuk bisa tahu, oh ini skill keberapa, ini skill yang mana, begitu dia tahu. Nah, dengan cara mengerjakan soal-soal seperti inilah yang bisa membantu kita untuk bisa mengetahui dan membuat kita menjadi lebih familiar tipe soal-soalnya seperti apa. Dan rata-rata jika kita mengerjakan soal TOEFL itu juga soalnya seputar itu terus di situ ya. Jadi begitu kita mengetahui tips dan trik jurus-jurus yang kita pakai, maka soal apapun itu pasti bisa kita kerjakan, insya Allah ya. Oke. Dan harapan saya mudah-mudahan setelah program ini selesai, besok setelah ke pertemuan ke-24, jadi harapannya kita bisa tetap lanjut ke apa ya namanya, ke sesi 2 ya di situ. Sesi 2 supaya tujuannya untuk membahas soal-soal atau kita latihan pengayaan untuk bisa menerapkan semua skill yang telah kita pelajari ke soal-soal yang ada di situ. Oke, ada yang mengusulkan untuk IELTS. Oke, saya juga tertarik sebenarnya untuk sudah agak lama saya tidak mengajar IELTS di sini, sekaligus untuk refreshing saya juga di sini supaya tidak lupa. Ya, oke, thank you untuk responnya di sini. Mbak Khair, ada Mbak Untari juga. Oke, Faisal Sain, thank you. Yes, kita bahas saja ya untuk dari nomor 6. Oke. On the huge Ferris wheel constructed for a world exhibition in Chicago in 1893, each of the 36 caps could hold 60 people. Oke, langsung menembak jawabannya D di situ, mungkin karena sudah ada modal. Nah, setelah modal, kita perlu mengetahui bahwa pasti diikuti oleh bentuk pertama. Oke, so that's why held di situ kita ganti menjadi hold. Ya. Oke. Each of the 36 caps could hold 60 people. Wow. Oke. World Exhibition in Chicago ya, tahun 1893. A very long time ago. Ya. Oke, next one, number 7. To overcome ya. To overcome rejection of a skin graft, a system for matching donor and recipient tissue has been developed. Oke. Ternyata juga D yang belum tepat untuk ekspresinya di sini. Mengapa? Karena has diikuti oleh past participle. So that must be been ya. Tadi juga sudah dia menjawab. Ya, oke. Been ya. Oke, very good. Has been developed ya, telah dikembangkan. Oke. Oke, next one. Nails are commonly made of steel, but also can contain substances such as aluminium or brass. Oke. Ada modal juga di sini. Can, kemudian diikuti oleh contain. Okay, so here is already verb 1 and infinitive. So there is no problem with this, tidak ada masalah. Nah, kemudian kita ke A dan B kalau begitu. Untuk are dipakai subjek yang jamak, jadi sudah benar di sini, nails are. Oke, okay. And then we have, nah berarti bravo di sini. Kenapa kok di sini keliru? Ya, setelah to be, maka hanya ada 2 kemungkinan. Pertama diikuti oleh verb ing atau present participle apabila bentuk kalimatnya aktif, atau diikuti oleh past participle verb 3 apabila pola kalimatnya pasif. Ya. Kira-kira yang mana? Apakah aktif atau pasif? Ya, ke bentuk pasif ya. Oke, thank you Miss Betty. The nails are commonly made of steel. Ya. Ini bukan kuku ya, teman-teman. Kalau kuku terbuatnya dari steel nanti, waduh, bahaya ya, bisa jadi Terminator nanti. Oke. Ya, thank you. Number 8, that's the answer. B.
Next one, number 9. A patient suffering from amnesia may had partial or total loss of memory. Aduh, amit-amit kasihan ya di situ, from amnesia. Oke, tidak ada masalah untuk suffering kah di sini? Kenapa di sini kok a patient tidak ada to be-nya di sini? Misalkan kok tidak menggunakan a patient is suffering di sini, coba. Nampaknya nomor 9 semua jawabannya C, kalau tidak salah, iya, C. Karena mungkin fokusnya di sini pada apa namanya? Modal ya di sini ya, langsung modal kemudian diikuti oleh bentuk infinitif. Ya, oke. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kok di sini nggak pakai ing, kok dibetulkan? Oke. Ya, inilah yang kita namakan sebagai reduced clause ya. Harusnya ini kalimatnya adalah a patient who is suffering from amnesia. Begitu ya. Jadi who is-nya itu apa namanya? Di hidden ya, disembunyikan atau dihilangkan, di reduce sehingga menjadi a patient suffering ya. Jadi ini adalah subjeknya. Oke. Nah, headword-nya adalah patient di sini. Oke. Jadi kalimatnya di sini sebenarnya adalah a patient may had partial or total loss of memory. Nah, jadi setelah modal may, maka harus bentuknya adalah infinitif dan ini tidak mungkin diikuti oleh had, maka berubah menjadi may have. Oke. Oke, itu penjelasannya. And let's go to the last one. The idea of using pure nicotine to help smokers stop was first tried in the mid-1980s with nicotine-laced chewing gum. Oh, bagus saya tahu karena tidak terbiasa merokok. Saya ternyata ada juga permen yang bisa permen karet ya di sini ya, yang bisa dipakai untuk menghentikan kebiasaan merokok di sini. Oke. And what was your answer? Number 10. Oke, pilihnya D ya di sini. Semuanya juga D. Oke, ya. No problem with the idea of using pure nicotine to help di sini. Okay, so this is the subject actually. Okay. Kemudian was first tries di sini merupakan predikatnya. Okay. Setelah to be prinsipnya sama dengan nomor sebelumnya, dia diikuti oleh verb ing atau verb ed. Aktif atau pasif. Nah, diuji cobakan ya di sini ya. Jadi pasif ya. Pertama kali diuji cobakan di pertengahan tahun 80-an. Jadi menggunakan was first tried. Ya, menggunakan ed di situ. Oke. Alright. Yes, finally we have finished all the review number 1 until number 10 dengan lengkap soal seperti TOEFL yang sebenarnya di sini. Oke. Any questions or discussion? Sambil mungkin bisa menghitung jumlah benar, jumlah jawaban benar ada berapa, how many correct answers, and then you can send your, okay. 7 out of 10 ya, Pak. Oke, 6 out of 10, 7. Oh, ada 9 out of 10. Thank you, Mbak Leonie. Almost perfect, Mbak Leonie. Vego. Oh, oke, Pak Ramasdin. Perfect. And also Miss Betty ya, perfect. You are the expert of TOEFL already. Ya, oke. Mantap ya. Oke, congrats. Oke. Ya. Oke. Dan sebelum kita tutup pertemuan ini, saya ada skenario di sini. Kalau misalkan teman-teman masih bersedia untuk mengikuti pertemuan sesi atau second session of our course yang tadi agendanya adalah kita mengerjakan soal-soal seperti itu. Nah, rencana saya adalah kita membuat grup WA atau Telegram yang baru dengan asumsi bahwa saya akan mengirimkan soft copy soal tersebut mungkin 1 hari sebelum pelaksanaan kursus ini berlangsung seperti ini, dan harapannya
semua bisa mengalokasikan waktu untuk mengerjakan soal-soal tersebut. Kemudian pas pada saat kita tatap muka seperti ini, kita bisa langsung untuk membahas soal-soal tersebut supaya bisa lebih cepat begitu. Jadi agenda saya, kita buat grup baru, entah itu grup WA atau grup Telegram. Kemudian nanti lewat grup mungkin Telegram yang mungkin lebih bisa banyak untuk tidak dibatasi untuk file size-nya di situ, sehingga saya bisa upload sehari sebelumnya. Silakan bisa mengerjakan soalnya tersebut terlebih dahulu, supaya pada pertemuan berikutnya itu bisa langsung kita bahas di situ lebih cepat. Begitu. Mudah-mudahan bisa menolong dan bisa meningkatkan skor TOEFL kita sekaligus mengasah otak gitu ya. Ya, thank you. Terima kasih untuk kerjasamanya di sini ya, teman-teman. Kalau sudah setuju, mungkin kami nanti karena di sini tim juga nanti akan berunding dengan Pak Arif di sini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa terrealisasikan dengan baik ya. Amin. Ya. Yes. I guess that's all our meeting tonight. Terima kasih. Thank you very much for all of your attendance, your participation. Untuk link sertifikat sudah dibagikan tadi ya teman-teman. Kita bertemu lagi Sabtu depan pada skill reading. So thank you very much for joining this meeting. Have a good weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu untuk semuanya.